Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda sekalian di channel YouTube ini. Masih pada materi logika matematika ya. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang aplikasi logika dalam jaringan listrik. Nah, setelah menonton video ini diharapkan Ananda sekalian paham tentang aplikasi logika dalam jaringan listrik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam jaringan listrik itu ada dua hubungan ya. Ada hubungan paralel dan hubungan seri. Nah, ini bisa diberlakukan konsep logika ya. Nah, untuk lebih pahamnya dan untuk lebih jelasnya, silahkan Ananda saksikan video ini dari awal sampai akhir. Oke, Ananda semua, kita lanjutkan lagi pembahasan kita masih pada bab pernyataan dan operasinya. Setelah menonton video ini nantinya diharapkan Ananda semua itu dapat mengaplikasikan konsep logika dalam jaringan listrik serta terampil dalam mengerjakan soal-soal latihan. Pembahasan kita kali ini tentang aplikasi logika dalam jaringan listrik. Nah, jadi Ananda semua ternyata logika ini juga digunakan dalam jaringan listrik, di mana jaringan listrik itu hanya terdapat dua hubungan yang sudah kita pelajari dari SD dulu ya. Pertama ada hubungan seri, kemudian ada hubungan paralel. Nah, hubungan seri digambarkan seperti ini ya, sejajar. Kemudian ada hubungan paralel ya. Pertama kita bahas yaitu tentang hubungan seri. Untuk hubungan seri itu sendiri, kalau misalkan ini kita buatkan dalam bentuk tabelnya, ini ada P, ini arus ya, ini arus. Nah, ini nanti dia akan ada arus atau tidak. Nah, jika P ini kita tutup, tetapi Q juga kita tutup, maka arusnya kira-kira bisa berjalan atau tidak? Bisa ya? Maka arusnya ada. Nah, sekarang P-nya kita tutup, jalan arusnya sampai ke sini, kemudian Q-nya terbuka. Nah, karena Q terbuka dia nggak bisa lewat, nah sehingga arusnya tidak ada. Kemudian kalau P-nya kita buka, Q-nya kita tutup, arusnya tetap tidak bisa jalan karena dia mau jalan, karena P-nya terbuka seperti ini dia tidak bisa mengalir arusnya ya. Nah, kemudian P-nya terbuka juga tidak bisa mengalir. Sekarang misalkan kalau dia tutup itu kita misalkan dengan benar dan buka kita misalkan dengan salah. Nah, coba Anda perhatikan ini kira-kira sama dengan tabel apa, operasi apa. Nih, benar dia. Kemudian benar dan salah. Kemudian dia akan bernilai benar ketika dia benar dan benar. Berarti ini sama dengan tabel apa? Ya, ini sama dengan tabel kebenaran konjungsi atau dan gitu ya. P dan Q. Nah, sehingga hubungan seri itu dinamakan juga sama dengan hubungan konjungsi ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang hubungan paralel. Nah, untuk hubungan paralel, nih, jika P kita tutup, Q kita tutup, maka akan ada arus. Karena P kita tutup, kita ke atas, ke sini ada arusnya. Q-nya kita tutup, mau ke bawah kita juga bisa ya. Oke, ada arusnya. Nah, kemudian kalau P kita tutup dan Q kita buka, P kita tutup, Q-nya dibuka, P-nya tutup, tetap ada arus, tetap bisa nyala dia. Misalnya di sini ada lampu, tetap bisa nyala. Tidak apa-apa, Q-nya terbuka ya, karena dia masih bisa jalan ke atas. Nah, kemudian P-nya yang kita buka sekarang, Q-nya yang ditutup, bisa? Dia tetap bisa, arusnya tetap ada, jalan nanti ke sini. Kemudian kalau keduanya kita buka, baru tidak bisa arusnya jalan. Nih, tidak bisa arusnya mengalir karena sampai di sini dia mentok. Kemudian kalau misalnya dia ke bawah sampai di sini dia juga mentok ya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketika kita misalkan ini dengan benar-benar dan ini salah-salah,
Ini sama dengan tabel apa? Ya, ini sama dengan tabel disjungsi atau tabel atau ya. Dan ini dilambangkan juga dengan P atau Q. Nah, untuk contoh yang pertama, buatlah diagram listrik jika diketahui simbol logika. Yang pertama nih, P atau Q dan R, dan S dan T atau U. Nah, berarti pertama kita lihat dulu ya, dan berarti ini adalah yang seri ya. Seri berarti lurus. Kemudian ini sejajar ya, atau paralel ini ya. Berarti P nanti paralel dengan Q dan R. Kemudian S dan T ini nanti paralel dengan U ya. Nah, ini sangat mudah sekali kalau kita gambarkan. Nah, ini kira-kira seperti ini gambarnya. Ini arusnya dari sini, dan ini P. Dia atau berarti paralel dengan Q dan R. Q dan R berarti ini seri. Nah, kemudian dia seri. Ini seri dengan S dan T atau U ya. Oke, sangat mudah sekali bukan? Nah, coba Ananda semua kerjakan yang nomor B ya, bagian B. Oke, untuk contoh yang kedua, kalau tadi diketahui simbolnya, kita disuruh menggambarkan. Nah, kalau yang ini diketahui gambarnya, kita disuruh mengubahnya ke dalam bentuk simbol ya, simbol logikanya. Nah, berarti ini merupakan paralel dan ini paralel ya, dan ini seri ya. Nah, ini kita disuruh menggambarkan sehingga dapat kita simpulkan bahwa ini untuk jawabannya adalah P dan Q atau R, dan ini adalah P atau S dan Q ya. Nah, ini dia. Nah, untuk yang kedua itu silahkan Ananda yang mengerjakan sendiri. Jadi kuncinya di sini adalah kita tinggal melihat ini seri atau paralel. Kalau ini berarti kan dia sebuah paralel. Paralel berarti tandanya adalah atau, dan ini seri berarti ini P dan Q. Ini nanti ada atau R ya. Sangat mudah sekali. Silahkan nanti Anda coba. Nah, untuk contoh yang ketiga, ini soal cerita. Ada seorang bapak yang merangkai arus listrik untuk lampu kebunnya yang terhubung dengan 3 saklar. Nah, berarti ada 3 P, Q, R ya. Kemudian lampu tersebut dapat menyala hanya apabila ketiga saklar dihidupkan. Apabila salah satu dipadamkan, lampu tidak dapat menyala. Gambarkanlah arus listrik lampu kebun tersebut. Oke. Nah, di sini kata kuncinya adalah lampu hanya menyala ketika ketiga saklarnya dihidupkan. Atau kalau yang tadi misalnya key-nya ditutup ya. Nah, baru bisa arusnya berjalan. Apabila salah satunya saja itu dipadamkan, maka tidak dapat menyala. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa dia ketiganya harus dalam dihidupkan atau dia harus ditutup gitu ya. Sehingga kita bisa menyebutkan bahwa ini adalah hubungannya adalah seri gitu ya. Karena salah satunya saja yang tidak ditekan, dia tidak dapat menyala. Kalau kita disuruh menggambarkan, kira-kira seperti ini gambarnya nantinya. Ini arusnya, kemudian ini saklar pertama, saklar kedua, dan saklar ketiga. Nah, dan ini lampunya. Nah, kalau misalnya semuanya kita hidupkan itu artinya ini ditutup ya, tutup, maka lampunya akan menyala. Ketika salah satunya saja kita buka atau kita padamkan, ini tidak menyala. Sekian dulu untuk pembahasan kita tentang aplikasi logika dalam jaringan listrik. Terima kasih. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang aplikasi logika dalam jaringan listrik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang argumen dan metode deduksi ya. Jika ada yang masih belum paham atau ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan untuk tugasnya silahkan dikumpulkan di kelas Edmodo sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.